Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Saudara, bicara soal iman, seringkali orang tidak mengerti. Ini aneh tapi nyata. Banyak orang sudah menjadi Kristen lama, bahkan puluhan tahun. Bahkan mungkin hari ini sudah usianya sudah tua juga. Tapi tetap tidak mengerti soal iman. Ini aneh sebenarnya. Ini penyebabnya adalah pengajar-pengajar palsu yang berdiri di mimbar. Ini maaf ya, ini fakta. Sorry to say. Iman seringkali tidak dipahami sesuai dengan apa yang dimaksud dengan Alkitab. Seringkali kata-kata yang positif dipelintir menjadi seolah-olah kata-kata iman. Seolah-olah kata-kata iman. Padahal tidak semua kata-kata positif itu adalah iman. Iman pasti kata-katanya positif. Tapi tidak semua kata-kata positif adalah iman. Apalagi kata-kata negatif, itu pasti bukan iman. Kan begitu. Heran ya, di internet itu, di YouTube tuh banyak sekali loh. Bahkan seorang hamba Tuhan pun ngomongnya itu kotor. Tidak punya etika, memaki sana sini, memfitnah. Bahkan yang lebih heran lagi cuma ada di zaman sekarang. Bikin judul YouTube aja jorok. Aneh tapi nyata. Mengakunya hamba Tuhan. Saya pastikan dia hamba setan. Saya pastikan. Bikin judul aja jorok. Tidak pantas, dibaca aja nggak bisa. Ditiruin aja nggak bisa Pak judulnya. Waduh. Iman bukan hanya kata-kata positif yang diyakini, bukan. Ya. Jadi iman itu bukan optimisme pribadi. Misalnya, aku yakin aku akan sembuh. Bukan. Itu keyakinan pribadi. Aku yakin tahun depan akan dapat jodoh. Itu kata-kata optimisme pribadi. Itu optimis. Aku yakin aku akan jadi penguasa tahun ini kalau ikut pemilihan. Itu optimisme pribadi, bukan iman. Ada lagi yang kemarin, berapa hari yang lalu tanya saya, Pak, boleh nggak Pak saya ikut hipnosis? Tidak boleh, saya bilang. Hipnosis. Hipnosis itu menghipnosis diri. Tidak boleh, saya bilang. Kenapa Pak? Kamu nggak percaya Tuhan ya? Ada roh Allah dalam diri kita. Roh Kudus harus menjadi motivator nomor 1 dalam hidup kita. Amin. Bukan cari-cari di luar. Apalagi dengan hipnosis atau sugesti. Sebagian dari Bapak Ibu pasti sudah pernah ketemu yang model beginian. Nak, kalau kamu mau pinter, bangun pagi, kau menghadap ke cermin, nak. Katakan pada dirimu sendiri. Kamu pintar, kamu pintar, kamu pintar. Gitu caranya. Nah ini diajarkan di sekolah-sekolah, termasuk sekolah Kristen. Saya lihat, waduh ini nggak ngerti kebenaran nih. Katakan dirimu cantik di cermin, nanti kamu bisa cantik. Kamu cantik, kamu cantik, kamu cantik. Ulang 10.000 kali. Itu hipnosis namanya. Jangan pernah lakukan itu. Kita tidak memerlukan hipnosis, tidak perlu apapun. Roh Allah tinggal dalam diriku. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Ada amin? Jangan cuma pinter nyanyi tapi sebenarnya nggak percaya. Ya nggak? Kita itu ya, orang Kristen itu suka suka puji-pujian. Sehingga banyak fantasi dalam pikirannya. Memuji Tuhan baik, tapi jangan jadi fantasi. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada
yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Itu benar, saudara. Itu benar. Tapi jangan salah mengerti. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tuhan itu ajaib, saudara. Tapi bukan berarti lalu kita diem aja terus jadi ajaib juga. Bukan. Tuhan itu ajaib supaya kita pun menjadi ajaib. Berikan dirimu. Aktif memberi diri. Jangan cuma diam aja. Ya. Jadi kalau kita memuji Tuhan begini. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Itu memang tiada yang mustahil bagi siapapun kita. Kalau mau diproses. Bukan tiada yang mustahilnya itu kita diam aja nanti tiada yang mustahil. Bukan. Kalau kau mau diproses barulah tiada yang mustahil. Banyak orang menghipnosis diri. Aku pasti sukses. Aku pasti sukses. Dalam nama Yesus. Itu hipnosis. Cuma pakai nama Tuhan Yesus. Iman bukan itu. Kalau iman anak kecil masih baru jadi Kristen, itu iman, betul. Ada iman yang seperti itu, Pak, betul. Tapi bukan iman itu yang diinginkan Tuhan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Di sekolah-sekolah Kristen diajarkan NLP, Neuro Language Programming. Itu hipnosis sebenarnya, cuma dibungkus dengan kalimat-kalimat ilmiah aja. Hipnosis itu. Tidak perlu. Kalau belajar boleh buat motivasi aja, tapi asal tahu bukan itu. Ya. Hipnosis itu. Sugesti. Di gereja seringkali terjadi sugesti. Sembuh, yes. Pulang sakit lagi. Itu hipnosis. Sebab kuasa Tuhan tidak mungkin daya tahannya cuma seperjalanan dari gereja ke rumah terus sakit lagi. Nanti yang disalahkan jemaatnya, oh kamu sih nggak punya iman. Bukan. Kalau Tuhan menyembuhkan, siapapun sembuh benar. Amin. Jangan mau dihipnosis hari ini. Di gereja itu gampang menghipnosis orang. Karena orang datang nunduk aja gitu, dibeginiin aja gelepar dia. Kalau orang yang biasa gelepar-gelepar itu ya, saya samperin aja gelepar dia, nggak diapa-apain. Udah kebiasaan. Latah. Ada orang yang latah memang. Kalau memang gelepar karena kuasa Roh Kudus, boleh, nggak apa-apa. Kita itu tulus saja. Jangan mengada-ada. Jangan rekayasa. Mengerti maksudnya ya? Berurusan dengan Tuhan kok rekayasa. Doa aja digeter-geter ininya. Yang doain. Maksudnya apa ini? Banyak itu yang begitu. Modelnya saya lihat, ini nggak ngerti kebenaran nih, tidak mengerti kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak perlu digetar-getarin tangannya. Kalau memang getar sendiri, tulus, ya nggak apa-apa. Tapi jangan rekayasa. Kuncinya di rekayasa itu loh. Di dunia ini ada aliran New Age namanya. New Age Movement, gerakan zaman baru. Ini semua ini masuk meresap ke dalam gereja, saya perhatikan. Ciri-cirinya gampang sekali kok. Katakan dengan iman, saudara. Model begitu tuh. Katakan dengan iman. Kau akan lulus jadi juara. Kau akan jadi sultan. Kau akan jadi ini, jadi itu, jadi itu. Itu bukan iman. Itu keinginanmu. Itu keinginan pribadi namanya.
Itu hipnosis diri sendiri, menyemangati diri sendiri. Bukan iman itu. Perhatikan baik-baik ya, hari ini mungkin saudara ada yang tergoncang di luar sana. Kalau gitu salah dong Pak ajaran itu, salah. Kalau untuk orang yang baru belajar, saya masih bisa mengerti, baru bertobat. Tapi kalau udah belasan tahun masih begitu, berarti ini yang ngajar sesat ini berarti. Tidak mengerti kehendak Tuhan. Katakan dengan iman. Perhatikan yang kalimat itu, katakan dengan iman. Untuk apa? Untuk mendapatkan rumah, untuk mendapatkan jodoh, untuk menang dalam pemilihan. Kan gitu-gitu kan? Tujuannya cuma itu kok. Banyak orang begitu. Ada lagi yang gini, yakini bro. Yakini. Sambil ngotot-ngotot gitu. Memangnya kalau kita ngotot-ngotot terus Tuhan Yesus gini, bagus. Gitu. Jangan anggap Tuhan kita seperti anak kecil, bisa dibohongi. Yakini bro, sambil gitu-gitu. Iman tuh gak ada hubungan dengan kekuatan otot begini. Perhatikan sampai lengkap, jangan dipotong khotbah saya. Di luar sana banyak orang jahat yang suka potong-potong ayat. Potong-potong khotbah. Ya. Ada lagi yang begini, imani saja bro. Waduh, ini kelihatannya rohani. Semuanya kelihatannya seolah-olah rohani. Nanti perhatikan baik-baik. Suatu hari, lagi makan rame-rame nih. Ya. Saya ambil makan. Ikan, sayur, udah cukup. Ada orang yang ngambilnya itu ikan, sayur, sate babi 20. Sate kambing 10. Kayak orang gak pernah makan gitu. Padahal makan gak boleh begitu. Ada banyak yang masih membutuhkan. Ntar yang terakhir antri, ya habis. Gak dapat berkat. Gak taunya dihabisin sama dia. Egonya itu tinggi sekali. Tapi dia lihat saya makan, dia bilang begini. Loh kok makan cuma itu? Kan banyak. Enggak, yang lemak-lemak itu enggak sehat, saya bilang. Loh, imani aja bro. Kok enggak punya iman? Saya sampai bingung. Apa hubungannya iman sama makan lemak ya? Saudara ngerti nggak maksudnya apa? Imani saja gitu. Seolah-olah gini, kita makan nggak sembarangan. Memuaskan kedagingan kita. Terus imani aja. Seolah-olah gini, kita makan apa aja nggak mempan. Itu seolah-olah. Karena iman. Ini orang yang pikirannya tersesat. Dia sedang kedagingan, ingin memuaskan kedagingannya. Pakai nama Tuhan. Imani saja bro, dalam nama Yesus. Makanya doanya kelihatan. Dalam nama Yesus. Roh. Kok ada yang gerubak, kenapa ini? Ada yang rebah saudara. Ya doanya itu begini. Ditumpangi tangan tuh. Makanan yang gak benar itu. Dalam nama Yesus. Roh kolesterol keluar. Roh asam urat keluar. Roh apa lagi ya sebentar. Roh diabetes keluar. Ini konyol banget tau gak? Dia nggak tahu ya, apa dia nggak sekolah ya? Kolesterol itu tidak punya roh. Kolesterol itu senyawa kimia biasa. Nggak punya roh. Bisa diusir nggak? Nggak bisa. Itu sebabnya yang gayanya begitu-begitu waktu khotbah jantung mati. Matinya di mimbar loh. Saya nggak sedang ngatain siapapun. Ini fakta. Jangan pernah imani saja. Makan apa aja imani. Yang konyol banget itu, aduh, di daerah ada yang ngomong begini ya mas. Pak doain saya dong pak. Apa? Saya mau judi supaya menang. Waduh, saya sampai bingung. Ini saya yang salah denger ya. Kuping saya rusak apa ya? Bener loh. Aduh, gimana ya? Tapi itu di planet Mars sih, bukan di bumi. Tapi itu fakta loh. Waduh, imani saja bro. Semua roh penyakit kuusir keluar. Wih, kayak sulap. Kamu tidak akan masuk rumah sakit. Kamu akan terbebas dari rumah sakit. Itu optimisme pribadi, bukan iman. Hari ini gereja mengajarkan itu seolah-olah itu iman. Apa jadinya? Mati juga. Semua orang pasti mati. Ada amin?
Yang benar hidupnya. Sugesti dijadiin iman di gereja. Ada lagi gereja yang sangat besar di dunia ini. Ngajarin begini. Kalau kamu berdoa, misalnya minta mobil mewah. Contohnya mobil mewah lagi. Aneh nggak ini? Kamu jangan cuma minta mobil mewah, nanti Tuhan bingung ngirimnya. Tuhan bisa bingung. Ini dia yang ngajarin. Kalau minta mobil mewah itu ya, mesti spesifik. Warnanya yang merah Tuhan. Yang mobilnya itu, bannya itu begini. Yang joknya itu begini, modelnya tahun terbaru Tuhan ini. Tuhan didikte. Supaya Tuhan nggak salah kirim katanya. Sesat nggak itu? Tapi itu banyak. Di Indonesia sering diundang. Saya kasih tahu. Orang nggak berasa aja. Itu New Age. Katakan dengan imanmu. Iman itu apa? Kok katakan dengan iman? Iman nih bro, makan sate babi, sate kambing. Iman kok untuk memuaskan kedagingan. Saya itu kayak marah-marah loh. Tapi memang marah sih. Tapi marahnya sambil ketawa-ketawa. Kenapa sih? Saya nggak mau teman-teman saya binasa. Seperti Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa gitu loh. Apa sih untungnya kalau teman kita celaka gitu? Jantung gara-gara muakan sembarangan. Gara-gara diimani tapi sakit jantung. Kan kita sedih. Betul nggak? Lagi pula itu bukan iman sebenarnya. Jangan hipnosis. Imani, tokomu laris. Kamu kalau ikut Tuhan Yesus nanti tokomu laris. Waduh, gawat nih. Ini yang mau dibaptis ini ya. Ada yang anak muda kan? Oh, jangan salah ngerti loh ya. Nanti setelah dibaptis aku masuk surga. Belum. Justru setelah dibaptis, kamu akan masuk proses iman. Mengalami kesulitan, didikan dunia, persoalan, diuji imanmu. Banyak orang ketika mau dibaptis, malah mengalami masalah. Itu sudah banyak saya temui. Bahkan mau dibaptis nih, masalah malahan, diberhentiin dari kerjaan, ya, anaknya sakit dan sebagainya. Itu biasa saja. Sebab Tuhan Yesus dulu ketika habis dibaptis langsung diadu sama setan. Diuji dengan setan, iblis. Saudara, tahu kan ya itu? Yesus dibaptis langsung diuji, sama kita juga gitu. Diuji, kita nggak bisa dijatuhkan iblis. Asal kita benar di hadapan Tuhan. Ya, oke. Jadi iman itu bukan hanya kalimat positif. Kamu akan jadi kepala, bukan ekor. Emangnya binatang ada ekor, ada kepala? Ada ayatnya? Ada. Tapi ayat itu bukan buatmu. Itu bukan buat orang Israel. Coba kalau ada orang, tapi firman Tuhan juga Pak. Kalau gitu saya bacain. Buatlah bahtera di atas gunung. Buat kamu. Ayo kamu bikin. Enggak kan? Itu buat Nuh. Tapi buat kita sebagai pelajaran. Gitu loh. Nangkap ya maksudnya ya. Semuanya juga firman Tuhan. Tapi itu sebagai pelajaran, bukan perintah langsung buat kita. Disuruh bikin bahtera di atas bukit. Itu Nuh yang diperintah, bukan kita. Harus mengerti, kamu akan jadi kepala bukan ekor. Itu bukan kita. Itu Israel yang kasus zaman itu, bukan kasus sekarang juga. Harus tahu. Kamu akan diam saja dan Tuhan berperang ganti kita. Nah itu untuk Israel yang lagi mau nyebrang Laut Tebero. Laut Tebero dibelah Tuhan. Israel diam saja, Tuhan yang berperang, yang membelah itu. Gitu loh maksudnya. Kok baca bisa sepotong kecil ya. Padahal setelah itu dikejar, setelah itu masuk Kanaan, perang Israel. Mati. Mati juga banyak karena tidak taat sama Tuhan kan. Perang. Bukan kamu akan diam saja. Tuhan berperang ganti kita. Kamu jangan kerja, tidur saja. Sebab firman Tuhan ada berkata, di saat tidur kau diberkati. Nah, tidur aja terus. Biar diberkati terus. Saya itu heran loh.
Banyak orang itu kayaknya sekolah, tapi kok nggak ngerti apa-apa ya tentang Alkitab. Baca Alkitab aja nggak bisa. Sama aja, baca buku juga sama. Bisa nggak kita baca buku cuman paragraf tertentu aja? Terus ngerti satu buku? Nggak bisa, Alkitab juga sama. Iya kan? Suatu perjanjian, bisa nggak kita baca haknya kita aja? Kewajibannya nggak usah, sanksi nggak usah dibaca. Nggak bisa baca yang lengkap. Karena hidup kita ini perjanjian antara kita dengan Tuhan. Makanya Alkitab kita disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Kenapa disebut lama? Kenapa disebut baru? Karena yang lama sudah tidak berlaku, digantikan yang baru gitu loh. Kok begitu aja nggak ngerti? Nanti kalau saya bicara gini, ada orang yang jahat itu plesetin ini. Jadi dibuang ya perjanjian. Bukan dibuang. Itu sebagai latar belakangnya. Pendahuluannya mengerti, baru, oh Tuhan Yesus begini hebat. Kita dijadikan anak Allah. Bukan orang-orang yang hidup menurut Taurat. Amin ya. Begitu loh maksudnya. Hidup itu cuma sekali, belajar yang benar, jadi orang hebat. Jangan terkubur atau tenggelam dalam masalahmu, apapun masalahmu. Masalah bisnis, masalah rumah tangga, kamu jadi rugi nanti. Masalah biarin aja, selesaikan yang benar, jangan berambisi. Banyak orang berambisi, aku maunya begini Pak. Iya kau maunya begitu, Tuhan maunya nggak begitu. Yang menjadi masalah itu gini loh, kalau orang sudah bisnisnya besar, nggak mau turun kelas dia. Padahal solusinya turun kelas. Udah besar, gengsi disuruh jualan dari awal. Waduh, kalau udah orang gengsi nggak ada solusi. Saya sudah kasih tahu ke orang, Pak saya kesulitan ekonomi Pak. Baiklah, kamu mau nggak solusinya? Mau Pak. Oke. Kamu punya hutang kan? Kesulitan ekonomi pasti hutang. Jual seluruh asetmu, bayar hutangnya. Oke? Hutang lunas? Udah nggak ada hutang? Enak dong makan minum? Emang enak hutang nggak bisa bayar? Kan nggak enak. Jual seluruhnya. Udah bayar? Udah mulai dari nol sekarang. Gengsi Pak. Makan aja gengsimu itu. Manusia itu yang menyebabkan tidak bisa maju itu gengsi, harga dirinya. Padahal manusia itu nggak punya harga diri sebenarnya. Nothing. Debu dalam debu. Tapi menjadi berharga di mata Tuhan. Itu loh. Amin ya. Dulu ada yang kesulitan ekonomi, saya jelaskan begini. Kamu jualan aja nasi goreng. Nah, nggak bisa masak apa Pak? Kamu bisa belajar nggak? Belajar nasi goreng berapa menit? Saya tanya. 5 menit paling. Saya nggak bisa masak, saya pastikan saya pintar nasi goreng sebentar. Kasih saya waktu 5 menit. Saya latihan gitu kan. Ya kan? Mula-mula nyendoknya aja susah. Gimana sih gitu. Tapi lama-lama bisa. Nanti udah seminggu wajahnya saya lempar ke atas. Iya loh, kalau saya perhatiin tukang nasi goreng itu bisa begini. Gak pakai pikiran. Kalau orang baru belajar kan mikir, kurang garam apa-apa tadi ya. Itu. Nasi goreng. Ini berapa tahun yang lalu saya kasih contohnya. Sekarang udah beda kali ya. Di seberang gereja kita yang di Kirana itu, ada tukang nasi goreng. Tahu ya? Itu enak banget. Abang-abang aja. Ada yang ketawa, pasti semua pernah. Itu sepiring kalau nggak salah waktu itu 15.000. Ngapain sih Pak bisnis 15.000? Ini ciri-ciri orang nggak biasa bisnis. Dia itu bukanya jam 4 atau jam 5 sore, tutupnya jam 10 malam atau jam 11, karena habis. Saya tanya orang yang ngapain sih 15.000? Sehari menurutmu berapa piring? Coba kamu perhatikan tuh, banyak yang duduk di bawah makan. Kira-kira 10 orang. Nggak pernah berhenti. Berapa piring? Dasar orang nggak pernah bisnis ya. Mungkin 30 Pak. 30, penuh terus. 200 Pak. Menurut saya lebih. Tapi oke lah. Saya kasih angka 100. 100 saja. 100 kali 15.000 berapa? 1,5 juta ya. 1,5 juta kali sebulan berapa? 45 juta. Berapa untungnya nasi goreng?
Saya perhatiin ya nasinya itu ya, nasi goreng gitu. Dikasih kecap, garam, micin, ya kan? Terus ayam. Ayamnya basa-basi. Suwi-suwi dikit dilempar itu. Diaduk sekali aja udah hilang. Sama telur. Minimal untungnya separuh loh itu 100. Betul nggak? Minimal. Sebulan 45 juta, separuhnya berapa? 22,5 juta. Orang pakai dasi di kantor belum tentu gajinya segitu. Itulah gengsi itu. Makanlah dasimu itu. Itu penjelasannya makan tukang nasi goreng itu happy. Orang nggak tahu duitnya banyak. Iya, tukang sayur aja sehari 50.000 zaman dulu. Sebulan berapa? Sebenarnya ekonomi itu gampang, lupakan gengsi, mulai dari awal. Ada orang yang jualan gado-gado mulai di rumahnya. Hari ini franchise di mana-mana saya lihat, gede banget. Hari ini punya rumah di luar negeri. Nggak lama, cuma 10-15 tahun. Jadi yang benar itu karakter. Jangan pakai sugesti segala, aku pasti sukses dan sebagainya. Kerja keras, persembahkan untuk Tuhan. Kaya boleh, nggak kaya juga boleh. Tapi bagian kita harus kita lakukan. Nangkap nggak maksudnya ya? Jangan tergiring oleh orang-orang yang jahat. Banyak di dunia ini orang jahat. Hidup sekali aja jahat. Hidup sekali aja dikasih kesempatan menjadi anak Allah, jadi anak setan. Orang-orang aktivis itu, aktivis gereja belum tentu benar loh. Jangankan aktivis, pembicaranya aja belum tentu benar. Di gereja ngomongin orang. Di gereja menyebarkan fitnah, hoax. Ini pengkhotbah loh. Dunia ini bahaya loh Bapak Ibu. Saudara, dunia ini bahaya. Saudara jangan ikut gembala-gembala palsu. Ujilah dia, ujilah rohnya. Kalau ia membawa damai, mengabarkan kebenaran, itu gembala. Tapi kalau dia dari mulutnya hoax, ingin membunuh karakter orang lain, itu gombala namanya. Itu gembalanya setan itu. Ingin merusak suasana gereja. Ingin membuat orang-orang yang belum percaya menjadi tidak percaya, makin tidak percaya. Kristen aja begitu. Pendetanya aja gitu. Zaman sekarang banyak orang tersandung loh. Gara-gara YouTube. YouTube banyak sekali itu yang kayak begitu, model begituan. Ya. Oke, kalimat yang sama, kalimat positif, itu bisa berupa iman, bisa berupa tidak. Ini bukan soal kalimat. Misalnya, orang yang minta kesembuhan terhadap penyakitnya. Padahal ia hidup dalam dosa setiap harinya. Itu iman bukan? Bukan. Itu dia cuma ingin sembuh. Dalam nama Yesus aku sembuh. Tapi hidupnya hidup dalam dosa. Jahat, punya selingkuhan, dan sebagainya. Iman bukan itu? Bukan. Apa itu iman? Ya, makanya orang mengusir setan dalam nama Yesus, setannya nggak pergi kalau orang itu nggak benar. Karena bukan mantra nama Yesus itu. Ketika nama Tuhan kita gunakan, harus untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kalau hidupnya nggak benar, percuma dalam nama Yesus. Baca Alkitab. Jangan mengajarkan orang dalam nama Yesus itu seperti mantra. Dalam nama Yesus aja bro, imani, makan aja. Kamu pikir mantra apa? Lemak itu padahal jahat loh. Kalau makan sedikit sih nggak apa-apa, tapi kalau sampai begitu, waduh. Orang yang minta kesembuhan, Tuhan sembuhkan aku. Supaya apa? Supaya aku kalau sehat bisa belajar kebenaran. Bisa ke gereja, bisa produktif hidupku, bisa memberkati sesama, anak, orang tua, teman-temanku, sahabatku, orang-orang yang membutuhkan, bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, itu iman bukan? Itu iman. Saudara mengerti? Amin? Itu maksudnya iman. Jangan diplesetkan setiap kata-kata positif iman. Bukan. Bukan. Ya. Banyak orang tidak mengerti karena ajaran yang salah. Tuhan, aku baru bertobat Tuhan. Sudah sakit. Tolong sembuhkan Tuhan. Itu iman.
Karena mau bertobatnya terus sampai sempurna. Jadi iman itu tujuannya apa? Bukan untuk mendapatkan rumah, jodoh, kekayaan, dunia ini. Bukan. Iman itu supaya kita mendapatkan Tuhan. Supaya setiap kita selamat. Itu iman. Tujuannya itu Tuhan. Bayangkan iman zaman sekarang. Imani bro. Punya mobil mewah. Apa yang ada dalam pikirannya? Mobil mewah. Itu bukan iman. Iman itu dalam bayangan kita itu Tuhan. Tuhan dan kebenarannya. Langit yang baru, bumi yang baru. Itu iman. Pokoknya kalau saudara bicara sesuatu yang positif, tapi bayangannya tentang itu bukan iman. Iman itu Tuhan. Bapa di surga sembuhkan aku. Itu bayangannya bukan aku sembuh, yes ini, bukan. Bayangannya Tuhan. Sebab kalau aku sembuh pun untuk Tuhan. Itu maksudnya iman. Hati-hati saudara, banyak orang tidak beriman sebenarnya. Meskipun ke gereja. Meskipun pengkhotbah sekalipun. Sebenarnya itu bukan iman. Ia bukan orang beriman. Dicatat baik-baik ya. Atau kalau sekarang nggak bawa catatan nanti diulang, dicatat. Yang pertama, iman itu ujungnya adalah keselamatan jiwa. Bukan hanya kesembuhan fisik. Bukan berkat-berkat jasmani. Ingat itu. Iman itu tujuan utamanya apa? Keselamatan jiwa. Bukan ingin ini, ingin itu. Sebab yang diingini ini itu tidak kekal. Untuk apa? Iman itu sesuatu yang kekal. Keselamatan jiwa. Coba dibaca Lukas 9 ayat 25. Ini sangat jelas loh, tapi kenapa orang tidak mengerti ya? Saya itu bingung kenapa orang tidak mengerti. Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Apa itu seluruh dunia? Uang, kekuasaan, popularitas, kesuksesan dunia, sehat, umur panjang. Semua yang baik-baik loh. Bukan semua yang negatif loh. Itu positif kan? Apa gunanya kau dapat semua itu? Tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Punya seluruh dunia, tapi rugi. Itu orang bodoh namanya. Makanya orang yang berbuat dosa itu sebenarnya bodoh dia. Seleranya rendah. Selingkuh gitu ya. Padahal tahu loh selingkuh itu menyakiti hati Tuhan melalui istrinya. Tapi diterusin. Kenapa? Saya mau tanya. Kedagingan itu bodoh itu namanya. Selera rendah. Jangan kita berselera rendah lagi seperti Esau. Ya. Karena kita sendiri nanti yang rugi. Setiap kita mungkin pernah buat salah, bentuknya beda-beda aja. Tapi jangan diulang lagi, nanti rugi. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Apa gunanya? Gak ada. Aku nikmat pak, ya sebentar. Paling 10 tahun, 20 tahun mati. Kalau mau jujur kan begitu. Kita itu setiap saat bisa mati loh. Rugi orang yang begitu. Kelihatannya sukses gitu. Percuma kok mati sebentar lagi. Poin pertama itu. Iman itu ujungnya keselamatan jiwa. Bukan keselamatan tubuh fisik saja. Jadi kalau ada yang ngajar kesembuhan. Tapi yang dimaksud fisik terus. Itu salah, saudara, tinggalkan dia. Itu artinya dia nggak ngerti apa-apa tentang tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Mestinya orang-orang seperti itu melihat, kok hamba Tuhan mati, semua mati. Tujuannya bukan kesehatan berarti. Tapi bukan berarti kita lalu sakit-sakitan. Kita jaga kesehatan umur panjang untuk apa? Ingat iman. Untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Saya berpikir begini loh, waduh Tuhan, kalau aku mati besok, ini GSKI Peak bagaimana ini? Anak-anakku bagaimana, keluarga bagaimana ya? Saya sih enak ketemu Tuhan, tapi yang ditinggalin bagaimana Tuhan? Makanya saya berdoa, Tuhan, kalau boleh,
izinkan aku berumur minimal 90 tahun. Minimal, tapi sehat. Begitu. Kalau boleh. Buat orang-orang lain, nggak beriman itu kalimatnya kalau boleh. Gitu kan? Yang beriman tuh gini loh, aku yakini. Aku klaim 90 tahun. Gitu. Itu orang kurang ajar namanya. Kalau orang ngeklaim itu, yang sejajar, perjanjian nih ya. Sejajar dong dua pihak. Kalau Bapak melanggar, aku klaim Pak. Bapak salah. Kan gitu ya. Ini Tuhan nggak sejajar. Sudah bagus kita dikasih perjanjian. Nggak pantas kita klaim Tuhan. Ada amin? Nggak usah klaim-klaim Tuhan mulai sekarang. Nanti kita lihat iman itu seperti apa sebenarnya. Kalau saya mengerti kalau orang baru bertobat gitu ya. Tokoku mudah-mudahan laris ya Tuhan, aku udah ikut Tuhan. Mengerti. Seperti anak itu loh, anak masih kecil ya, ngerti lah, sukanya permen, ngerti. Tapi kalau sudah besar, umur 25 tahun, Pak minta permen Pak. Papanya nangis gak kira-kira? Kenapa? Idiot. Kan begitu. Jangan sampai kita imannya jadi begitu. Waduh. Yang kedua. Jadi sebentar, yang pertama tadi jadi iman itu tujuannya atau prioritas utamanya adalah keselamatan jiwa manusia. Keselamatan siapa? Diri sendiri dan sesama. Jangan pernah ada orang yang mengaku beriman tapi tidak peduli sama sesamanya. Kalau aku tahu kebenaran, dia harus tahu. Saudara-saudaraku harus tahu, teman-temanku. Jangan aku sendiri yang selamat. Caranya aku nggak bisa khotbah Pak. Bagikan link-link khotbah yang benar. Tinggal forward, tinggal jempol aja. Ya kan? Jangan pasif, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, iman itu perlu proses. Tidak ada yang instan. Perlu waktu maksudnya. Jadi kalau orang bertobat, nanti kalau yang dibaptis, kan hari ini aku dibaptis Tuhan. Apa artinya dibaptis? Aku komitmen menyerahkan diri di hadapan Tuhan dan para malaikat dan jemaatnya. Untuk apa? Untuk diselam. Apa artinya? Aku mau mati dari manusia lamaku. Selam. Terus muncul lagi dan bangkit lagi sebagai manusia yang baru. Itu artinya baptisan. Jadi sejak hari ini kalau kau dibaptis, aku mau benar Tuhan. Masuk ke dalam proses. Siklus iman yang benar. Makin hari makin dewasa. Dewasa itu artinya sempurna. Itu maksudnya. Ya, jadi perlu waktu. Iman itu ada proses siklus perkembangannya. Jadi bukan KKR. Nangis-nangis di depan. Udah beriman. Bukan. Itu tangisan air mata buaya. Nangis-nangis besok buat dosa lagi. Percuma. Itu cuma menyesal. Itu cuma menyesal. Belum tentu bertobat. Ya. Apalagi cuma baptis. Dicelup air. Enak kan dingin? Seger. Didoain. Enak kan? Dilayani. Enak. Dibaptis tuh enak. Tapi bukan itu. Sejak sekarang kau masuk proses pertumbuhan iman. Jangan buat dosa lagi. Sebab percuma kau dibaptis buat dosa. Biar dibaptis 10 kali juga percuma. Kalau orang yang nggak mau bertobat nggak usah dibaptis sebenarnya. Atau kalau nggak dibaptis juga sih, selam. 10 menit. Itu bercanda ya. Maksudnya begini. Kalau dibaptis itu bertobatlah. Jangan main-main dengan Tuhan. Apalagi sudah mengerti sebagian. Apalagi mengerti dikhotbahin begini. Baptis, masuk proses. Yang masih muda belajar. Belajar jadi orang hebat. Untuk Tuhan tapi. Bukan untuk dirimu sendiri. Makanya ya, orang yang belajar khotbah bahaya. Bisa khotbah sendiri sombong dia. Capek deh. Bisa khotbah itu justru jangan sombong. Karena untuk Tuhan. Kalau sombong berarti untuk diri sendiri. Banyak orang begitu. Sukses, bangga, hebat, merasa. Salah. Kalau kau diberkati supaya menjadi berkat. Itulah iman. Yang kedua apa?
butuh proses. Bagaimana masuk ke dalam proses? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Bukan sembarang pendengaran. Tapi pendengaran akan firman Tuhan. Kebenaran. Oh, yang itu khotbah juga dari Alkitab, Pak. Tapi bukan kebenaran. Ini firman Tuhan yang disampaikan dengan benar. Bertobatlah, saudara. Saya sering bicara begitu, bertobatlah. Ya, nggak ada untungnya kita nggak bertobat tuh. Oke, yang ketiga. Iman bukan alat untuk mencapai tujuan. Bukan alat untuk mencapai tujuan diri sendiri, hasrat pribadi. Tadi udah saya contohkan. Makan mau sembarangan aja, imani bro. Seolah-olah iman jadi alat membenarkan tindakannya. Bukan. Imani bro, kau akan jadi orang kaya di masa depan. Bukan. Iman tujuannya bukan untuk diri sendiri. Kalaupun kita kaya raya, bagus. Tapi untuk Tuhan, ingat baik-baik itu. Sebab orang kaya yang hidup untuk dirinya sendiri, Alkitab mencatat orang kaya yang bodoh. Untuk apa kau dapat semuanya itu? Kalau itu membinasakan dirimu. Betul nggak? Makanya di khotbah yang lalu, jadilah, kalau engkau kaya, jadilah orang kaya yang bijaksana. Yang menjalin persahabatan dengan Tuhan menggunakan mamon yang tidak jujur. Mantap. Hidup cuma sekali, jangan salah. Ya. Oke. Jadi banyak orang menggunakan iman, alasannya iman untuk mencari kekayaan, untuk berkuasa supaya tokonya laris dan sebagainya. Banyak orang mencari Tuhan untuk mendapatkan dunia. Salah loh ini. Orang bekerja mendapatkan mamon untuk Tuhan. Itu yang benar. Jangan dibalik, Tuhan dijadikan alat. Waduh. Jadi objek iman itu, tujuan iman itu Tuhan. Bukan dalam pikiran aku imani. Mobil, apalagi ya. Oh, bukan, itu bukan iman. Itu hasrat pribadimu, keinginanmu. Yang keempat, iman itu justru penyerahan diri pada kehendak Tuhan. Itu iman. Bukan aku ingin nih, aku dapat ini. Kalau percaya Yesus dapat ini, dapat itu. Bukan. Iman itu justru terserah Tuhan. Kuserahkan hidupku. Ingat ya, kuserahkan tuh bukan gini. Aku nggak bisa apa-apa Tuhan, terserah Tuhan deh. Bukan. Serahkan Tuhan itu gini loh. Tuhan, aku bisanya ini, bisanya ini, bisanya ini. Untuk Tuhan semuanya. Kalaupun aku belum bisa, aku akan belajar. Nanti ku persembahkan kepada Tuhan. Itu iman. Nangkep ya maksudnya ya? Aku belum bisa Pak. Belajar. Belajar. Bisa. Nah untuk Tuhan. Gak ada yang gak bisa. Belajarlah. Jangan males. Ya. Jadi iman tuh justru menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Bukan Tuhan yang dipaksa. Aku klaim janjimu Tuhan. Dalam nama Yesus. Bukan. Iman itu justru Tuhan. Biarlah kehendakmu yang jadi. Dalam hidupku. Begitu. Tapi bukan pasif. Aku akan belajar keras Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Itu kalau kita hidup seperti itu. Pasti tidak seperti hari ini kita. Pasti jauh lebih hebat. Makanya nggak perlu hipnosis, kalimat positif. Nggak perlu. Kita tahu iman kita. Itu menjadi penggerak utama dalam hidup kita. Jadi yang kelima. Iman itu proaktif. Bukan pasif. Banyak orang imannya pasif. Aku nggak berbuat dosa. Udah beriman, udah selamat. Pasif. Gak berguna itu berarti hidupnya. Karena untuk diri sendiri. Iman itu justru seperti itu, proaktif. Ada bagian yang harus kulakukan. Bukan semua dikerjakan Tuhan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Apa itu? Banyak orang begini, imannya cuma dalam pikirannya. Dalam hati. Ibarat orang mau sehat, dia dengar seminar kesehatan. Pulang dari dengar seminar kesehatan, udah merasa sehat. Kan banyak orang begitu. Dengar suara seminar kesehatan nggak dilakukan, merasa sehat. Banyak. Disuruh olahraga, udah Pak, udah olahraga. Kapan?
di dalam hati? Ada nggak olahraga dalam hati? Dalam hati sih olahraga berenang, tinju, macam-macam dalam hati tapi. Ada nggak iman dalam hati? Aku mengasihi dia, Pak. Terus kau kasih apa? Pokoknya mengasihi aja. Dalam hati. Itu sebabnya Alkitab berkata begini, kalau ada saudaramu yang nggak bisa makan, jangan kau begini ya, kudoakan kau. Nanti Tuhan yang beri. Kau nggak beriman itu, kau jahat sekali itu. Saudaramu nggak bisa makan, kasih makan. Soal doa setelah itu boleh doa. Jangan cuma didoain tok, kasih makan. Begitu loh, itu iman, tindakan nyata, proaktif. Proaktif tuh bahkan begini, aduh Tuhan aku kok nggak bisa ya, nggak bisa apa-apa ya. Belajar, aku mau bisa ini, bisa itu untuk Tuhan. Nah itu proaktif. Apa yang bisa kulakukan untuk gereja Tuhan ya, itu proaktif. Aku nggak bisa, multimedia nggak bisa, ini nggak bisa. Ya bisanya apa? Pasti bisa. Forward link-link kebenaran, bisa kan? Ada banyak orang yang punya keahlian di luar sana. Pinter, IT, multimedia, dan tapi lihat gereja Tuhan, misalnya nih, warna videonya nggak bener nih Pak. Ya tapi kau diam aja. Kau nggak beriman artinya. Kau lihat pekerjaan Tuhan kurang sesuatu, kau tahu jawabannya, tapi kau diam saja. Itu nggak beriman namanya. Justru kita itu cari-cari apa yang bisa kulakukan ya. Jangan tiap kali aku mau lakukan untungnya apa ya. Itu bukan iman, itu setan. Untuk Tuhan kok hitung-hitungan. Ya. Waduh, hari ini banyak yang dimarahin ya. Dimarahin minggu depan tapi datang lagi. Oke, jadi ingat ya, iman itu tidak hanya berhenti berbuat dosa, tapi proaktif mencari haus dan lapar akan kebenaran. Itu iman. Cari saudara mulai hari ini. Apa yang harus kulakukan? Kalau masih belajar, aku harus belajar nih. Masa depan aku nanti belajar ini. Sekarang belajar ini. Itu iman. Ya. Bukan klaim janjinya. Iman itu menyodorkan diri untuk dipakai Tuhan atau menyenangkan Tuhan. Bayangkan ada orang yang gayanya sampai hari ini. Aku klaim janjimu Tuhan. Aku pengen tas mewah. Aku pengen ini, pengen itu. Ada. Iman yang benar itu bukan mengklaim janji Tuhan yang enggak itu. Tuhan enggak pernah janji beli tas. Mana? Ya. Iman yang benar itu kita sodorkan diri. Tuhan, perkenankan aku Tuhan. Untuk selalu di sampingmu Tuhan. Itu iman loh. Banyak orang takut mendekat sama Tuhan. Waduh. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Itu iman. Tuhan, bawa aku dalam perjuanganmu Tuhan. Aku belum bisa itu, aku bersedia belajar. Aku belum bisa itu, akan kuusahakan bisa Tuhan. Aku harus sempurna, susah Tuhan, tapi aku mau bersedia. Pakailah aku Tuhan. Itu iman. Bukan aku klaim janjimu, yes, kaya, yes, anak raja. Itu bukan iman. Itu ambisi pribadi. Amin. Kalau saudara benar-benar beriman, saudara harus hidup kudus sebagai buktinya. Jangan pernah mengatakan beriman tapi hidup dalam dosa. Saudara harus bisa bersedia hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Sulit, jangan banyak alasan. Kalau orang disuruh cari alasan, gampang sih. Manusia itu paling pintar Pak, cari alasan. Jangan berpikir saya berteori ya. Saya pernah berjalan di lembah kekelaman seorang diri. Dan sebagainya. Nggak masalah. Ya memang susah sih. Ketika kita menghadapi masalah sulit. Tapi ingat pemazmur.
Aku pegang tanganmu Tuhan. Aku mendekat kepada Engkau. Ya, sekarang katakan sekali lagi, ku bersedia hidup kudus. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Saudara, iman itu ada fenomenanya. Yang keenam, iman itu ada wujud nyatanya atau buktinya, bukan hanya angan-angan di pikiran, bukan hanya halusinasi. Hari ini banyak orang halusinasi maksud. Jadi iman tidak boleh diartikan dalam hati saja, gak bisa. Dulu ada seorang mahasiswa yang saya tanya, kamu cinta Tuhan gak? Cinta Tuhan Pak. Apa yang kau lakukan untuk Tuhanmu kalau kau cinta Tuhan? Gak ada Pak. Loh, jadi maksudnya gimana? Ya kan Tuhan bisa baca pikiranku Pak, aku cinta Tuhan. Saudara mau punya pasangan hidup seperti itu? Punya anak seperti itu? Aku cinta Papa. Apa buktinya? Pokoknya cinta aja deh Pak, percaya aja. Ya enggak? Kita sekarang harus, mana buktinya cintamu? Kalau seorang pria mencintai seorang perempuan, wanita, itu pasti ada buktinya. Perlu nggak seseorang yang naksir lawan jenisnya begini? Kamu mesti kasih ini, jangan itu. Nggak perlu. Langsung jadi kreatif dia. Biasanya dia orang kaku, sekarang dia pesan bunga. Dia kirim bunga. Selamat ulang tahun. Hari ini aku nggak ulang tahun, nggak apa-apa. Pokoknya bunganya nyampe. Pokoknya mengada-ada deh. Caranya bagaimana supaya menyenangkan pihak yang dia cintai itu. Saudara mau anak saudara dapat mantu yang cari mertuanya itu yang kaya. Aku cinta kamu. Kenapa? Orang tuamu kaya soalnya. Itu bukan cinta namanya. Sama, aku mau ikut Tuhan. Dia kaya raya. Dia yang kaya menjadi miskin supaya aku yang miskin menjadi kaya. Ini gimana ya? Mencari Tuhan, lihat kekayaannya, bukan lihat pribadinya. Aku mengasihimu Tuhan. Kan begitu. Pasangan yang baik itu malah mengorbankan diri, bukan menuntut terhadap pasangannya. Hamba Tuhan yang baik mengorbankan diri untuk Tuhan, bukan mengklaim. Banyak orang sakit hati di luar sana. Soalnya sering klaim janji Tuhan. Salah itu saudara. Tinggalkan kebiasaanmu yang salah itu. Kamu mau nggak punya iman yang benar di hadapan Tuhan? Bertobatlah. Ya. Oke. Jadi iman itu ada faktanya. Mana bukti cintamu sama Tuhan? Itu jelas. Justru kita masuk dalam proses supaya iman kita menjadi nyata. Melalui penderitaan pun nggak masalah. Jangan kalau nggak menderita, aku lagi dikutuk Tuhan nih. Bukan, kamu kok nggak ngerti-ngerti ya. Justru ku izinkan menderita itu kau bersama aku. Belajarlah bersama aku. Itu maksudnya. Ada amin ya semua ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Faktanya kalau kamu beriman, kamu berusaha hidup kudus. Kalau kau beriman, kau tidak hanya berubah kebiasaan. Dulu nggak pernah ke gereja, sekarang ke gereja. Bukan cuma itu. Kenakan kodrat ilahi, aku berubah seleraku. Tujuan hidupku, semangatku berubah. Cara memandang dunia berubah. Dunia ini nothing. Kaya raya juga nanti ditinggalkan. Begitu caranya. Jangan matre, ya. Jadi iman itu sebenarnya mematikan manusia lama. Kalau seseorang masih manusia lama, itu dia tidak beriman. Kalau manusia lamanya sudah mulai mati, dia sedang menuju iman yang benar. Itu. Jadi kalau orang, ku klaim janjinya nggak mungkin mati manusia lamanya, malah hidup. Tapi pakai nama Tuhan, dalam nama Yesus. Aku ingin ini, ingin itu. Saya itu kalau lihat orang begitu,
saya ingat itu film seri anak-anak Doraemon. Iya, Doraemon itu aku ingin begini, aku ingin begitu, ya kan? Ingin ini, ingin itu, ingin semuanya. Itu namanya Kristen Doraemon. Iman yang sebenarnya itu adalah mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Bukan hanya kalimat positif. Kalimat positif itu biasanya ingin sesuatu. Bukan selalu untukmu Tuhan. Itu iman yang positif. Ada amin? Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Itu iman yang benar. Bukan Tuhan untukku, aku untuk Tuhan. Persembahkan semuanya untuk Tuhan. Banyak orang mengaku beriman tapi tidak bertanggung jawab hidupnya. Dikasih tugas, nggak bisa mengerjakan. Sengaja, bukan nggak bisa. Sengaja tidak mengerjakan. Karakternya buruk, pelit, matre, tidak sopan, tidak beretika. Kalau dalam suatu organisasi, tidak submit sama pimpinannya. Kalau kau tidak suka pimpinanmu, keluar. Kalau saya tidak suka, saya keluar. Betul? Ini karakter buruk sekali nih. Udah gak suka di suatu perusahaan, tapi ngojok-ngojokin kiri kanan. Ngojok-ngojokin jadi rusak. Semua negatif. Toksik orang seperti ini. Itu gak beriman meskipun Kristen. Meskipun pendeta. Ada amin gak ini? Jangan jadi orang yang toksik. Hidup sekali aja toksik. Heran. Intinya sederhana, kalau menurut orang biasa aja kau nggak baik, kau nggak beriman. Meskipun sering panggil nama Yesus. Bahkan, puncak dari iman itu adalah bukan hanya kalimat positif, bahkan kalimat negatif aja jadi iman. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Ini salah satu contoh. Saya bacakan ya, Habakuk. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Ini iman yang benar. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan hilang, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang kosong. Resesi. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Itu iman. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itu iman. Iman yang benar justru itu. Bukan yang aku klaim janjinya. Yakini, bukan. Sekalipun semuanya gak ada, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Sekalipun masalahku belum selesai, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Gak ada masalah yang tidak akan selesai. Kecuali kita ngotot maunya sendiri. Ada amin ya. Ada banyak kasus. Di Mazmur 73 ayat 26. Ya. Mazmur 73 ayatnya yang ke-26. Mazmur pasal 73 ayatnya yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini luar biasa loh. Ada banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan sekalipun aku sakit, gak masalah. Tapi dia tetap bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Itu Rasul Paulus. Dulu di dalam dagingnya gak dihilangkan oleh Tuhan. Sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita sakit, gak masalah. Tapi kalau Tuhan sembuhkan, pasti bisa juga. Gak masalah. Intinya kita harus punya iman yang benar, saudara.
Ada amin ya. Hidup adalah Kristus, mati pun adalah keuntungan. Itu puncak dari iman itu. Kalau hidup untuk Kristus, mati keuntungan karena ketemu dengan Tuhan Yesus. Filipi 1 ayat 21 itu. Jadi saudara, siapapun saudara sekarang, jika saudara punya masalah apapun, jangan sampai itu merusak iman. Tetaplah itu menjadi iman yang makin luar biasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan pasti gandeng tangan kananmu. Kamu aja yang gak mau digandeng tangan, kamu maunya sendiri. Kalau Tuhan gandeng ikut. Akhirnya kau harus bisa mengatakan begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Tuhan tetap gunung batuku. Ada amin semua? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Saudara sekalian, jangan sampai saudara hidup sia-sia. Apapun keadaan saudara hari ini, sukses atau belum sukses, tidak masalah. Saudara dalam banyak masalah, dalam lembah kekelaman, ingat tangan Tuhan memegang saudara. Jangan keraskan hatimu, ikut jalan Tuhan. Kosongkan dirimu, gengsi, ambisi pribadi kosongkan dulu. Kosongkan dirimu, berlutut di hadapan Tuhan. Persembahkan seluruh hidupmu. Kau harus mengerti, sekalipun dagingmu dan hatimu habis lenyap, tapi Tuhan tetap gunung batumu. Amin ya saudara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekali lagi saudara, sekalipun daging, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. 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 Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Mohon berkati gerejamu di tempat ini, channel YouTube GSKI Peak, agar banyak orang sadar akan kebenaran firman, sehingga hidupnya benar-benar beriman seturut kehendak Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Juga kalau boleh hamba ingin mohon sesuatu Tuhan. Jika ada di antara kami yang masih sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah sakitnya agar sembuh seketika. Terutama juga jiwanya Tuhan. Sadarkan banyak orang agar sembuh jiwanya. Menyerahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Bekerja, belajar apapun untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Mohon berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Juga berkati kami semua. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran,
Setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.